Bobotoh, ini bukan cuma soal menang, tapi soal Persib yang mendominasi penuh lawan PSM. Dan kini Persib kembali ke puncak. Simak video lengkapnya. Persib menuju puncak untuk sementara setelah berhasil mengalahkan PSM Makassar 1-0 lewat gol tunggal Andre Jung. Dan seperti di video saya sebelumnya bahwa PSM ini selalu menjadi tim yang menyulitkan Persib, dan terbukti di pertandingan kali ini Persib memang menang, Persib memang cukup mendominasi, tapi memang tidak cukup nyaman seperti ketika menghadapi Bayangkara. Di awal babak pertama Persib memang menekan ya, meskipun tempo permainan tidak secepat ketika menghadapi Bayangkara, tapi Persib memiliki beberapa peluang meskipun bukan peluang-peluang bersih. Nah, memang di babak pertama ini terlihat sekali para pemain PSM, khususnya di lini tengah, mereka sangat rapat. Bagaimana jarak antar lini mereka sangat dekat, sangat rapat, sehingga menyulitkan para pemain Persib untuk berkreasi. Bagaimana Tom Haye tidak diberikan ruang, Tom Haye tidak bisa melakukan kreasi-kreasi serangan, dan begitu pun para pemain lainnya. Karena memang pelatih PSM pasti mempelajari bahwa salah satu yang harus dihindari dari Persib adalah bagaimana tidak membiarkan para pemainnya berkreasi dan menutup ruang-ruang atau antar lini, sehingga bahkan jalur passing pun ditutup. Dan itu terlihat meskipun Persib di awal agak cukup menekan, tapi memang tidak senyaman ketika menghadapi Bayangkara dan pertandingan-pertandingan kandang sebelumnya. Di sisi lain, serangan-serangan PSM memang di babak pertama tidak terlalu banyak, tapi sekali dua kali cukup membahayakan, dan di babak pertama sebetulnya milik Persib. Mendapat penalti, Andre Jung gagal tapi dibayar kontan melalui sundulan kepalanya, dan babak pertama cukup menyenangkan ya kita melihat Persib, dan secara permainan oke, meskipun sekali lagi tidak mendapatkan banyak peluang seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi overall di babak pertama Persib cukup mendominasi lah. Nah, memasuki babak kedua, seperti yang diduga PSM tampil lebih menyerang, tampil lebih terbuka, dan Persib seperti biasa ya, masih dengan menggunakan ritme permainan seperti di babak pertama, dan praktis di babak kedua sebetulnya harus fair ya. Persib hanya mendapatkan satu peluang emas, yaitu ketika Matrikardi menyundul bola dan bisa ditahan oleh Hilmansyah. Selebihnya Persib tidak memiliki peluang yang cukup banyak seperti laga sebelumnya, dan sebaliknya PSM justru tampil lebih menyerang, dan para pemain Persib terutama di 20 menit terakhir itu seperti membiarkan para pemain PSM Makassar mendominasi permainan, menguasai bola. Persib lebih menjaga kedalaman, lebih fokus untuk mengamankan skor. Meskipun saya berpendapat bahwa memang skor 1-0 ini tidak terlalu aman, harusnya sih 2-0 ya untuk kill the game, tapi ya faktanya memang PSM tim yang bagus ya. Di babak kedua mereka lebih cerdas, mereka lebih menguasai ini pertahanan, mereka cukup pintar ya untuk menutup ruang, sehingga Dewangga yang tampil bagus digantikan, kemudian juga ada beberapa rotasi pemain, dan praktis memang ketidakhadiran Ramon cukup mengganggu lini depan Persib ya. Saya harus mengakui bahwa memang Andre Jung ini tipe nomor 9 murni ya, striker murni. Tapi memang secara akselerasi, screening ball, itu tidak sebaik Ramon Tanki, harus diakui itu. Apalagi kan back yang dihadapi itu seperti Juran Fernandes. Tapi Andre Jung memang dia punya insting mencetak gol yang luar biasa. Nah, sehingga memang di pertandingan kali ini harus diakui tidak sebaik di pertandingan sebelumnya. Kalau kita lihat statistik ya, Persib biasanya selalu mencetak shot di atas 15. Tapi di pertandingan kali ini saya rasa Persib di bawah 10 lah shotnya itu. Mungkin shot on targetnya juga mungkin di bawah 10 juga. Dan ini merupakan warning ya. Menang ya tetaplah kemenangan, tapi cukup menjadi warning bahwa kedepannya mungkin Persib bisa menjaga intensitas permainan. Memang tidak bisa 90 menit, tapi memang lawan-lawan ke depan mungkin akan mempelajari cara permainan Persib atau cara permainan PSM bagaimana meredam agresivitas Persib. Tapi ya ini patut dirayakan, malam minggu Bobotoh pasti ceria, tidur pun pasti pulas ya teman-teman. Dan selamat menikmati malam minggu. Mari kita nikmati puncak yang mulai dingin, jangan lupa pakai selimut, dan jangan lupa Bobotoh ikuti juga TikTok dan channel-channel ulasan bola di TikTok, Facebook, dan YouTube-nya. Mudah-mudahan Persib juara lagi, hat-trick, dan di ACL tuh kita nantikan drawingnya tanggal 30. Salam olahraga.